Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran Desu Trisna. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang materi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum memulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah video ini untuk berlangganan saluran kami. Jika kalian menikmati konten ini, jangan ragu untuk menekan tombol like dan share video ini agar lebih banyak orang dapat menikmatinya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan pada manusia dapat dilihat dari bertambah besar dan tingginya tubuh. Sedangkan perkembangan pada manusia dapat dilihat baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik misalnya, terjadi perubahan bentuk tubuh dari anak-anak menuju dewasa. Suara anak-anak juga berbeda dari suara orang dewasa. Secara psikis anak-anak biasanya sangat manja dan membutuhkan perlindungan dari orang dewasa. Setelah menginjak usia remaja dan dewasa maka manusia akan menjadi lebih mandiri. Selain itu, perubahan makhluk hidup dari muda menjadi tua juga merupakan salah satu bentuk perkembangan. Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tahukah kalian, apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan adalah penambahan biomasa yang bersifat tidak dapat balik atau tidak dapat kembali ke asal, irreversible. Penambahan biomasa ditandai dengan penambahan berat, panjang, volume, jumlah sel, dan lain-lain. Pertumbuhan pada makhluk hidup dapat dilihat dari perubahan ukurannya. Oleh karena itu, pertumbuhan dapat dinyatakan dalam ukuran panjang maupun berat. Contohnya bayi yang baru lahir ukurannya kurang lebih 45 cm dengan berat badan kurang lebih 3 kg. Setelah mengalami pertumbuhan, tinggi badan dapat mencapai lebih dari 150 cm dan berat badan lebih dari 30 kg. Ciri-ciri pertumbuhan antara lain sebagai berikut. A. Terjadi perubahan fisik dan perubahan ukuran. B. Terjadi peningkatan jumlah sel. C. Terdapat penambahan kuantitatif individu. D. Dapat dinyatakan dalam ukuran panjang maupun berat. E. Dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. F. Bersifat terbatas. Pada usia tertentu makhluk hidup sudah tidak tumbuh lagi. Pertumbuhan dapat terjadi karena tubuh makhluk hidup tersusun atas sel-sel. Sel-sel tersebut dapat membelah diri menjadi jumlah kelipatannya. Bertambahnya jumlah sel menyebabkan penambahan ukuran tubuh makhluk hidup. Pada usia dewasa, pembelahan dan pembentukan sel-sel baru hanya berfungsi untuk memperbaharui sel-sel yang rusak. Pada usia tua, kemampuan membelah diri sel generatif semakin menurun, sehingga sel-sel yang tua dan rusak sudah tidak bisa cukup tergantikan oleh sel-sel yang baru dan akhirnya sel-sel baru tidak terbentuk lagi. Selama pertumbuhan, makhluk hidup juga mengalami perkembangan. Perkembangan merupakan perubahan atau diferensiasi sel menuju keadaan yang lebih dewasa atau dapat dikatakan perubahan struktur dan fungsi yang bersifat spesifik. Perubahan struktur dan fungsi tersebut menyebabkan bagian-bagian penyusun tubuh bertambah lengkap, sempurna, dan kompleks. Pada manusia, perkembangan ditandai dengan kematangan organ reproduksi sehingga siap untuk menghasilkan keturunan. Perkembangan juga menyebabkan perkembangan psikis dari usia bayi, anak-anak, dan menjadi dewasa. Adapun ciri-ciri perkembangan antara lain sebagai berikut. A. Terjadi peningkatan kualitatif individu. B. Adanya proses kedewasaan. C. Dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. D. Tidak dapat dinyatakan dalam ukuran jumlah, panjang, maupun berat. E. Bersifat sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Artinya proses perkembangan terus terjadi sampai makhluk hidup tersebut mati. Berikut secara terinci perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. 1. Pertumbuhan. Peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup yang berupa pertambahan ukuran, volume, massa, tinggi, dan lain-lain. Perkembangan. Suatu proses menuju tercapainya kedewasaan, menuju suatu keadaan yang lebih tinggi, lebih teratur dan lebih kompleks. 2. Pertumbuhan. Bersifat kuantitatif. Perkembangan. Bersifat kualitatif. 3. Pertumbuhan irreversible.
tidak dapat kembali ke keadaan semula. Perkembangan reversible dapat kembali ke keadaan semula. 4. Pertumbuhan dapat diukur dengan menggunakan alat ukur auksanometer. Perkembangan tidak dapat diukur. Kalau kalian perhatikan, tinggi dan besar badan kalian bisa jadi berbeda bila dibandingkan dengan teman-teman sekelas kalian. Padahal, usia kalian hampir sama. Dengan kata lain, waktu tumbuh dan berkembangnya hampir sama. Mengapa bisa demikian? Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Karena ada perbedaan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu, tinggi dan besar badan teman-teman sekelas kalian bisa berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor dari dalam tubuh, internal, dan faktor dari luar tubuh, eksternal. Faktor internal, faktor dari dalam tubuh makhluk hidup yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia antara lain sebagai berikut. 1. Gen. Gen adalah substansi atau materi pembawa sifat yang diturunkan dari induk. Gen mempengaruhi ciri dan sifat manusia. Misalnya bentuk tubuh, tinggi tubuh, warna kulit, warna bunga, warna bulu, rasa buah, dan sebagainya. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme manusia, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. 2. Hormon. Hormon merupakan zat yang berfungsi untuk mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun kadarnya sedikit, hormon memberikan pengaruh yang nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia beragam jenisnya. A. Hormon tiroksin. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar gondok atau tiroid. Hormon ini mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan metabolisme karbohidrat dalam tubuh. Kekurangan hormon ini dapat mengakibatkan myxoedema, yaitu kegemukan. B. Hormon pertumbuhan. Growth hormone, GH. Hormon ini dihasilkan oleh hipofisis bagian depan. Hormon ini disebut juga hormon somatotropin, STH. Peranannya adalah mempengaruhi kecepatan pertumbuhan seseorang. Seorang anak tidak akan tumbuh dengan normal jika kekurangan hormon pertumbuhan. Pada masa pertumbuhan, kelebihan hormon ini akan mengakibatkan pertumbuhan raksasa. Gigantisme, sebaliknya. Jika kekurangan akan menyebabkan kerdil, kretinisme. Jika kelebihan hormon terjadi setelah dewasa, akan menyebabkan membesarnya bagian tubuh tertentu, seperti pada hidung atau telinga. Kelainan ini disebut akromegali. C. Hormon testosteron. Hormon ini diproduksi oleh testis dan kelenjar adrenal pada tubuh manusia. Hormon ini berfungsi mengatur perkembangan organ reproduksi dan munculnya tanda-tanda kelamin sekunder pada pria. D. Hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen diproduksi oleh kelenjar adrenal di ginjal, ovarium, vagina, dan rahim. Sedangkan hormon progesteron dihasilkan oleh korpus luteum ovarium. Kedua hormon tersebut berfungsi mengatur perkembangan organ reproduksi dan munculnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Faktor eksternal. Faktor dari luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah sebagai berikut. 1. Makanan atau nutrisi. Makanan merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas makanan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Zat gizi yang diperlukan manusia adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Semua zat ini diperoleh dari makanan. 2. Suhu. Semua makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Suhu ini disebut suhu optimum. Misalnya suhu tubuh manusia yang normal adalah sekitar 37 derajat Celcius. Pada suhu optimum, semua makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. 3. Sinar matahari.
Sinar matahari diperlukan dalam pengubahan provitamin D menjadi vitamin D. Vitamin D membantu penyerapan kalsium dan fosfor dari makanan. 4. Aktivitas fisik. Kegiatan fisik, misalnya olahraga dan latihan, akan dapat memperbesar ukuran otot dan tulang. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Semangat belajar teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.